Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman Senin Legi semuanya dimanapun berada. Untuk kali ini, pembahasan kali ini yaitu tentang ada apa dengan kebatinan Senin Legi. Ini ya teman-teman ya, ada apa dengan kebatinan Senin Legi? Karena teman-teman Senin Legi itu masih banyak sekali yang penasaran, masih juga yang bingung dengan dirinya sendiri gitu ya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan itu banyak sekali ya yang melalui WA tentunya teman-teman ya. Jadi di sini banyak sekali teman-teman yang menanyakan itu tentang ada apa dengan kebatinannya Senin Legi gitu ya. Kenapa ya yang di batin berpikiran buruk itu kok mudah sekali gitu ya. Mudah sekali kalau berpikiran buruk itu kok mudah sekali terjadi. Dan jika berpikiran positif, kenapa kok itu jarang sekali terjadi? Itu ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman yang membuat bingung dari teman-teman semuanya gitu. Jadi kalau teman-teman itu selalu berpikiran negatif ya, maksudnya begini, masih berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri gitu ya, sering banyak sekali mengeluh gitu ya, kemudian banyak sekali berpikiran negatif kepada orang lain kan gitu. Nah, kalau pikirannya teman-teman itu negatif ya, atau sering membatin sesuatu yang buruk, kok kenapa yo aku kok kayak gini, kok kenapa yo kok rezekiku seret, kenapa yo kan gitu, maka itu yang mudah sekali terjadi teman-teman. Itu jadi ada apa dengan kebatinannya Senin Legi? Ya karena batinnya Senin Legi ini belum stabil gitu ya. Gitu ya teman-temannya. Kebatinannya ini masih diselimuti oleh aura-aura negatif gitu ya. Yang diciptakan oleh dirinya sendiri gitu. Itu yang terjadi teman-temannya. Jadi kenapa kan gitu ya? Kenapa kok selalu mengeluh? Kenapa ya aku begini? Kenapa ya kok usahaku seret? Kenapa ya? Jadi sering sekali mencurigai orang lain. Itu teman-temannya. Jadi energi positifnya itu nggak dibangkitkan, malah dikubur oleh pikiran-pikiran negatifnya. Jadi mulai sekarang untuk teman-teman itu, teman-teman Senin Legi, kuburlah pikiran-pikiran negatif itu, gitu ya. Jadi yakinkan hati ya, dan pikiran, oh ini cobaan dari Tuhan, oh ini ujian dari Tuhan, kan gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu berpikirannya positif, maka hati itu akan menjadi jernih dan akan memiliki energi yang sangat luar biasa tentunya teman-teman ya. Dan apa yang dibatin maka itu akan terwujud, akan terjadi jika berpikiran positif. Dan satu, teman-teman itu juga harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu ya teman-teman ya. Harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Jadi jangan mudah cemburu dengan orang lain. Maksudnya cemburu gimana? Jangan mudah iri teman-teman ya. Kok orang itu kayak gini ya, kok aku susah banget ya, kayak gini ya, kayak gini, ya gitu. Karena apa ya itu tadi. Jadi selalu memikirkan dirinya buruk. Itu yang terjadi kepada kebatinannya Senin Legi gitu ya. Kalau kebatinannya itu berpikiran buruk terhadap dirinya, kenapa ya kok aku selalu disakiti, kenapa ya kok aku selalu dihianati, maka yang terjadi juga teman-teman akan selalu disakiti dan dihianati gitu ya. Karena apa, itu termasuk energi vibrasi yang energinya negatif gitu ya. Jadi ya, vibrasi energi negatif itu lebih besar. Makanya itu yang terjadi. Mulai sekarang ini maka rubahlah, perbesarkanlah energi positifnya gitu loh. Jadi jika sesuatu yang terjadi biarkan aja. Oh ini mungkin ya, ini teguran buat saya kan gitu. Ini peringatan buat saya. Oh
Tuhan ngasihnya kayak gini, oh maunya Tuhan kayak gini, ya udahlah aku jalani aja. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau segala sesuatu itu kita nikmatin, itu akan menjadi ringan, tidak akan menjadi keluhan, tidak akan menjadi beban pikiran gitu ya. Kenapa ya kok dia mengkhianati? Gitu ya teman-teman. Ya pikiran aja. Mungkin itulah maunya dia gitu ya. Maunya dia itu nggak dekat dengan saya. Maunya dia itu jauh dengan saya, makanya dia mengkhianati saya. Maka berpikir positif aja teman-teman ya. Jangan memaksakan. Kenapa ya kayak gini? Kenapa ya? Itu sama juga memaksakan. Kenapa ya kok dia jauh denganku? Kenapa kok dia nggak suka sama aku, kan gitu. Jadi di situ teman-teman, oh dia nggak suka karena aku, mungkin karena aku di mata dia buruk gitu aja. Kebaikan aku selama ini dianggap buruk. Oh yaudahlah, mungkin dia akan mencari yang lebih baik. Ya mungkin dia memang tidak suka dengan aku, memang mungkin karena dia kurang nyaman dengan aku. Gitu aja teman-temannya, di balik gitu aja teman-temannya. Jadi jangan selalu menghukumi diri sendiri, jangan selalu menyalahkan dirinya sendiri gitu ya. Kalau teman-teman itu selalu menyalahkan dirinya sendiri, kenapa ya aku kayak gini, kenapa ya kayak gini. Nah, itu termasuk juga selalu menyalahkan dirinya sendiri. Oh, mungkin ini karena Tuhan. Mungkin karena Tuhan aku inginnya begini. Oh, karena ini keinginan Tuhan aku seperti ini. Ya udah, oh karena inginnya Tuhan aku untuk dikhianati. Ya sudah, terima aja gitu ya. Jadi terimalah dengan senyuman. Jadi selalulah senyuman ini diperbuat untuk hal-hal yang positif aja gitu. Walaupun disakiti, alhamdulillah, karena itu kemauan Tuhan gitu loh. Itu ya teman-teman ya. Oh alhamdulillah rezekiku sulit. Oh mungkin ini kesalahanku. Mungkin ada sesuatu hal yang kurang. Mungkin aku jauh dengan Tuhan. Makanya ini aku diperingatkan oleh Tuhan. Seperti itu aja teman-teman. Jadi supaya tidak selalu membebani diri sendiri gitu ya, membebani diri sendiri tentang itu tadi. Oh terima kasih ya Tuhan, aku dikhianati. Oh terima kasih ya Tuhan, rezekiku sulit. Kedepannya akan menjadi lebih mudah. Itu teman-teman. Jadi walaupun itu mendapatkan sesuatu yang buruk, ya teman-teman harus bersyukur. Mendapatkan sesuatu yang baik jauh lebih bersyukur gitu teman-teman. Supaya ya energi di dalam diri teman itu ya, energi itu juga bermanfaat. Energi negatif juga bermanfaat, energi positif juga lebih bermanfaat teman-teman. Energi negatif itu ya, itu manfaatnya untuk apa? Untuk evaluasi diri, untuk memperbaiki diri gitu ya. Itu hal-hal negatif itu seperti itu. Itu untuk menyadarkan supaya kita itu lebih sadar, eling maring panggawe urip. Maksudnya ingat kepada Sang Pencipta. Kalau kita mendapatkan sesuatu keburukan, alhamdulillah ya Allah, aku masih diperingatkan sama Allah gitu ya. Jadi kalau kita itu tidak mendapatkan keburukan, kita itu tidak mendapat cobaan ya, ujian dari Tuhan. Itu teman-teman ya. Kita akan diberikan selalu kemudahan oleh Tuhan. Berarti tidak ada yang namanya peneguran diri. Ya. Tidak ada yang namanya penghapusan dosa gitu teman-teman. Kalau kita sedang dipersulit, nah berarti kita sedang diuji. Masih supaya kita selalu ingat, supaya kita itu mengingat Tuhan, eling panggawe urip gitu ya, ingat sama Sang Pencipta. Seperti itu teman-teman. Karena apa? Senin Legi ini kan selalu diingatkan, selalu ada yang membimbing, selalu ada yang menuntun gitu ya, dari kebatinannya sendiri. Kenapa ya aku kayak gini? Oh mungkin ini mungkin ini teguran dari Tuhan. Begitu aja teman-teman ya. Jadi dinikmatin aja, dijalani aja gitu. Kalau teman-teman itu sebentar mengeluh, kenapa ya aku kayak gini, kenapa ya kayak gini gitu.
Akhirnya batin teman-teman itu tersisa sendiri. Kenapa ya kok aku dihianati? Kenapa ya kok aku diselingkuhi? Ya udah teman-teman. Ya karena maunya Tuhan seperti itu. Berarti orang yang menjauhi kita itu, ya yang menjauhi teman-teman Senin Legi itu kalau dihianati, berarti memang orang itu tidak layak, tidak pantas untuk berada di sisi teman-teman. Gitu aja. Begitu aja teman-teman. Makanya itu teman-teman itu harus eling penggawe urip. Eling kang penggawe urip, maksudnya selalu ingat siapa yang menciptakan gitu teman-teman. Jadi harus selalu berpikir positif supaya hal-hal positif itu juga terjadi. Kalaupun itu nanti hal-hal yang negatif yang terjadi kepada teman-teman, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena apa? Masih selalu diperingatkan, selalu masih ditegur, dan selalu masih diperhatikan oleh Tuhan. Kalau teman-teman itu masih diberi kesulitan sama Tuhan, berarti teman-teman itu masih diperhitungkan sama Tuhan, masih disayangi sama Tuhan gitu loh. Itu ya teman-teman ya. Karena di sini banyak sekali mayoritas yang namanya Senin Legi itu memang hidupnya itu susah. Itu ya teman-teman ya. Kebanyakan Senin Legi itu ya memang seperti itu teman-teman ya. Senang hanya sebatas saja, senang hanya sebatas tertentu gitu ya teman-teman. Selainnya itu memang kebanyakan susahnya. Kenapa ya? Karena Tuhan itu menyayangi Senin Legi. Tuhan itu tidak ingin lama-lama di dunia. Maksudnya, yaitu tadi. Tidak ingin lama-lama di dunia. Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya itu Senin Legi itu Allah itu ya, Tuhan itu tidak ingin Senin Legi itu lupa terhadap Tuhannya. Gitu ya, maksudnya itu seperti itu, selalu seperti itu ya, selalu diberi cobaan dan sebagainya itu supaya hatinya itu selalu ingat kepada Tuhan. Seperti itu ya teman-teman. Kenapa? Ada apa dengan kebatinannya? Nah, kenapa apa yang dibatin tentang hal keburukan itu selalu terjadi kepada Senin Legi? Ya karena Senin Legi itu selalu menghakimi dirinya sendiri. Tidak mensyukuri apa yang diberikan sama Tuhan. Itu teman-teman. Makanya di sini Senin Legi itu harus banyak bersyukur. Apapun itu yang terjadi, itu harus bersyukur. Karena sesuatu keburukan itu juga datangnya dari Tuhan. Dan sesuatu kebaikan juga itu datangnya dari Tuhan. Itu ya teman-teman ya, semoga teman-teman Senin Legi itu bisa memahami ada apa dengan kebatinannya Senin Legi. Karena kebatinannya ini masih goyah gitu ya, gampang goyah kebatinannya itu. Ya belum stabil, maksudnya belum stabil itu harus diperbanyak lagi itu selalu mengingat Tuhannya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Harus menyadari, segala keburukan itu datangnya dari Tuhan. Segala cobaan itu datangnya dari Tuhan. Aku dicoba kayak gini, itu ya mungkin karena keperbuatanku. Aku dicoba seperti kayak gini, padahal aku tidak membuat keburukan kepada orang lain. Ya mungkin maunya Tuhan seperti itu. Maunya Tuhan itu seperti itu, selalu menguji hati. Karena yang dilihat oleh Tuhan itu adalah tentang hati. Itu teman-teman. Makanya yang selalu dicoba oleh Tuhan itu hatinya. Disakitilah, dihianatilah, gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Tentang hati. Karena di sini ujian dan cobaan Senin Legi itu kebanyakan tentang hati. Agar hatinya itu lebih kuat, ya, lebih peka, lebih bisa memahami lebih dalam lagi gitu ya. Jadi di situ.
Jadi kalau teman-teman sudah bisa menikmati dirinya sendiri, ya, sudah bisa menerima hatinya, yaitu tadi, alhamdulillah ya Tuhan, ternyata seperti ini toh. Alhamdulillah ya Tuhan, rupanya seperti ini toh, ditinggal oleh orang yang kau sayangi, disakitin itulah rasanya seperti ini toh. Gitu teman-teman, dinikmati, walaupun itu sakit tapi dinikmati, maka sakit itu akan menjadi reda dengan sendirinya teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman itu selalu mengeluh, kenapa yo kayak gini, kenapa yo aku selalu disakiti, maka yang timbul ya sakit terus teman-teman, akan selalu disakiti terus. Karena apa? Itu ibarat tidak menerima apa dari pemberian Tuhan gitu ya. Karena semua itu datanya dari Tuhan, baik itu baik, baik itu buruk, itu semua datanya dari Tuhan. Itu ya teman-teman ya. Maka pahamilah dengan seksama, maka pahamilah dengan bijak, supaya tidak selalu mengeluh, supaya tidak selalu menyalahkan diri sendiri gitu ya. Itu teman-teman ya. Maksudnya tidak menyalahkan diri sendiri bagaimana? Ya itu tadi, kenapa ya aku kayak gini, padahal aku udah kayak gini, itu kan mengeluh. Oh, aku sudah kayak gini, oh aku sudah berusaha jujur, tapi orang nggak percaya. Oh udahlah, nggak apa-apa, yang penting Tuhan percaya sama aku. Nah seperti itu teman-temannya. Karena di pundaknya Senin Legi itu dikasih beban yang sangat berat. Karena apa? Tuhan itu percaya dengan Senin Legi. Kalau manusia itu nggak percaya, manusia yang mengkhianati, manusia yang suka menyakiti berat, itu kan manusia yang tidak percaya dengan Senin Legi teman-teman. Kenapa harus selalu mengeluh? Kenapa harus mengatakan seperti itu teman-teman? Tuhan saja itu percaya kok. Makanya Senin Legi itu diberi banyak sekali penderitaan. Itu teman-teman ya. Mungkin ini bisa dipahami. Jika teman-teman Senin Legi semuanya belum juga memahami, mungkin bisa mencari alur lain, bisa mencari jalur atau sumber lain ya untuk bertanya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang ada apa dengan kebatinan Senin Legi itu teman-temannya. Karena Senin Legi itu masih selalu mengeluhi dirinya sendiri, masih belum bisa menerima kenyataan, masih belum bisa menerima dirinya sendiri. Kalau sudah bisa menerima dirinya sendiri, maka akan menerima tentang kebaikan dan keburukan, bisa menerimanya dengan bijak itu teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.